Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada pembahasan soal Olimpiade SD Matematika tingkat kabupaten ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas 4 bagian dari soal nomor 1 sampai soal 20 gitu ya, dalam 4 kali video gitu. Jadi ini adalah video yang kelima. Oke, kita mulai dari soal 21. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar segitiga. Kemudian titik D itu berada pada garis AB. Jadi ini D-nya. Panjang T. Nah, ini kurang ya. Jadi T-nya itu yang ini. Berapa panjang T-nya gitu. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini. Dia ada tanda bahwa sisinya sama panjang ya. Ini artinya segitiga sama kaki, dimana ini juga pasti 5 dan ini 8. Nah, karena dia sama kaki artinya titik yang garis yang ditarik dari A ke sebuah titik ini itu tegak lurus, ditandai dengan adanya simbol tegak lurus, itu akan membagi dua si BC sama panjang, sehingga ini 4, ini juga 4. Sehingga kita tahu nih si anggap aja AO, ya AO ini karena ini adalah Pitagoras ya. Pitagoras ini pasti 3 gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini untuk mencari T ini kita tentu harus tahu dulu ini si panjang AD. Namun dari sini dari gambar ini kita kesulitan ya mencari AD. Maka kita akan gunakan di sini, perhatikan segitiga si ABO ya, ABO, dimana segitiga ini saya keluarkan. Ini B, ini U, ini A. Oke, nah segitiga ini ini 5, ini 3, ini 4. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang juga menggunakan sudut B gitu. Tapi segitiganya kita tarik lebih jauh lagi. Nah, ini dia. Segitiga yang lebih besar ya, yaitu segitiga BDC, dimana ini juga segitiga siku-sikunya di D, dan dia juga menggunakan sudut B. Nah, karena dalam hal ini ada dua sudut yang sama ya, di sini sudut B-nya udah sama ya. Kemudian dia juga punya sudut siku-siku, otomatis ini juga sama ya dengan si sudut yang ini. Maka kalau segitiga punya dua sudut yang sama, otomatis sudut ketiganya juga pasti sama. Nah, ini saya gambarkan juga versi yang seletaknya gitu. Nah, sudut B-nya kita taruh sama di sini, siku-sikunya di D, dan ini adalah C. Nah, kita taruh semua sisi yang diketahui. Dalam hal ini BC itu adalah 8, kemudian BD itu tidak diketahui ya, yang pasti ini kan ada A di sini, ini adalah 5. Kemudian CD itu adalah T yang mau ditanya. Oke, baik. Di sini dua buah sudutnya sama ya, ini dengan ya B-nya sama. Kemudian sudut C udah pasti sudut yang sama juga. Nah, apabila ini terjadi, maka segitiga ABO itu kongruen dengan segitiga CBD gitu ya, kongruen. Nah, kalau segitiganya kongruen, maka sisi yang seletak itu sebanding. Nah, sisi yang seletak itu adalah sisi CD dengan AO ya, maka T/3 itu sebanding dengan sisi miring ya, yang diketahui kan sisi miring ya, kita pakai yang diketahui 8/5. Jadi kita taruh yang seletaknya setara gitu ya. Nah, maka kita memperoleh di sini T sama dengan 8/5 dikali 3 ya, sehingga kita punya 24/5. Jadi jawabannya C. Oke, soal selanjutnya, Andika akan membuat kotak donasi untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, jaring-jaring kotak donasi tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini dia. Jadi ini harus menghadap ke atas ya, karena kotak donasi ini nanti akan tempat memasukkan sumbangan uang gitu ya. Nah, kemudian
kotak lunasi yang terbentuk adalah, nah kita di sini semuanya memang di atas ya. Oke, dengan posisi ini di atas, otomatis yang yang tulisan kotak lunasinya ini haruslah berada di depan, ya kan? Oke, atau yang kosong ini akan berada di bawah. Nah, kalau ini berada di bawah, otomatis ini sisi kiri, yang ini sisi kanan, gitu kan ya. Nah, kalau ini sisi kanan, ini yang belakangnya. Oke, maka yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Di sini ada sebuah persamaan dalam bentuk operasi campuran ya. Nah, nilai Q yang ditanya. Oke, kita tuliskan dulu bentuknya 1/4 dikali 1/Q dikurang 1/4 dikurang 1/Q adalah 13/2. Nah, lakukan operasi kali dulu ya. Jadi ini dulu, maka ini juga bisa kita kerjakan duluan, berbarengan gitu. Ini kan 1/4 Q dikurang, ini samakan penyebut 4Q juga, maka ini akan menjadi Q dikurang 4 sama dengan 13/2. Ini karena penyebutnya udah sama, maka kita punya 1 dikurang Q dikurang 4 adalah 13/2. Nah, dari sini kita kali silangkan aja ya, sehingga kita punya ya 1 dikurang 4 itu adalah min 3, sehingga 2 dikali min Q dikurang 4 sama dengan 4Q dikali 13. Oke, jadi kita punya di sini 4 ya dibagi dengan 2 itu adalah 2, sehingga kita punya min Q dikurang 4 adalah 26 ya. Q. Nah, 26 Q, sehingga 26 Q ditambah Q itu adalah 4. Oke, wait dulu, apa ya yang salah kira-kira? Oh ya, ini ya salah. Ini harusnya tadi kita kurangi dulu, 1 dikurang 4 itulah min 3 ya, sehingga di sini 26 Q ditambah Q itu sama dengan 3. Oke, 27 Q adalah 3, maka Q-nya adalah 3/27 atau setara dengan 1/9. Oke. Oh, tunggu, ini minus ya. Sorry. Ini minus. Jadi ini harusnya minus 1/9. Oke, soal 24. Berapa banyak bilangan ganjil 9 angka A, B, C, D, E, F, G, H, I berbeda yang tersusun dari angka-angka 1 sampai 9 sehingga D, E, F-nya itu 10. Oke, jadi di sini ini harus berbeda semua nih angka-angkanya yang bisa diambil dari 1 sampai 9. Tapi ada ketentuan bahwa si ini 3 angka yang di tengah ini harus jumlahnya 10. Ingat, banyak bilangan yang ditanya adalah banyak bilangan ganjil. Otomatis I di sini itu juga sudah terbatas untuk angka 1, 3, 5 dan 9. Nah, sama case-nya dengan soal nomor 1 di video sebelumnya gitu ya. Bahwa kita akan membatasi case-nya itu berdasarkan I. I-nya itu haruslah 1, 3, 5 dan 9 gitu ya. Oke. Sebelum ke sana, kita harus cari dulu kemungkinan untuk DEF-nya. Oke, untuk D, E, F yang harus sama dengan 10 itu kemungkinannya siapa saja. Nah, sekarang kita list ya. Kalau D-nya 1, kemudian pasangannya 2,7, kemudian 1,3,6, lalu 1,4,5, lalu berapa lagi? Kita tulis di bawah aja. 1,5,4 ini berulang lagi, 1,6,3 berulang, 1,7,2 berulang lagi. Lalu kita ambil di sini wait, yang berulang kita nggak perlu ya, kita nggak perlu tuliskan. Kalau dia berulang kita nggak perlu tuliskan ya. Kita mau angka-angka yang berbeda dulu. Oke, berarti dengan angka 1 itu udah habis. Kita lanjut ke 2. 2 pasangannya harus kita ambil ke atas ya. Maksudnya yang angka lebih tinggi.
3 berarti 5, kemudian 2 dengan 6 itu 2, jadi karena angkanya sama kita nggak masukkan. 2,7 ini kembali ke bentuk semula. Oke, berarti kita tinggalkan, lanjut ke 3, 4,3 ya, jadi ini nggak masuk juga karena 3-nya berulang. Lanjut ke 35 ya, 3,52. Nah, 3,52, lalu 3,61. Oh, ini berulang, jadi stop sampai sini. Lanjut ke 4, kita harus ambil angka di atasnya, 5. Oh, ini berulang, kita stop. 5,6 udah pasti enggak ya, jadi kita berhenti sampai di sini. Nah, ada 5 cara membuat penjumlahan 10 dengan catatan setiap caranya ini masih bisa kita ubah letaknya gitu ya. Jadi setiap cara ini mempunyai kemungkinan banyak cara untuk setiap kombinasi atau setiap kita sebut ini susunan adalah 3 faktorial ya, 3 kali 2 kali 1 gitu, yaitu sebanyak 6 ya. Jadi susunan itu ini maksudnya, susunan. Oke, nah sekarang kita baru bagi case-nya untuk I sama dengan 1. Nah, ketika I-nya 1 ya, artinya DEF-nya ini tidak boleh mengandung angka 1. Nah, jadi yang bisa kita pakai itu adalah 2,3,5 dan 3,5,2. Nah, ini sudah terpakai. Jadi total angka yang sudah terpakai di sini itu ini atau ya, sorry, bukan dan. Nah, jadi di sini sisa angka yang bisa dipakai lagi, ya ini kan udah 4 ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, sehingga untuk karena ada 9 angka yang harus kita isi, 4-nya udah terpilih gitu ya, maka untuk 5 lainnya itu bisa kita pilih dari 5 angka yang tersedia. Sehingga untuk case yang ini kita punya 5 faktorial ya, dikali dengan 3 faktorial, ini untuk case yang 1 buah gitu kan. Lalu kita kali 2. Kenapa? Karena ada 2 susunan untuk DEF-nya gitu. Sehingga ini 5 faktorial itu 120, 3 faktorial itu 6, dikali 2 itu adalah 1440 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, otomatis DEF-nya kita keluarkan yang 2, sehingga yang kita punya itu adalah ya DEF-nya itu hanyalah 1,3,6 kemudian 1,4,5 gitu. Nah, banyak caranya juga sama, 5 faktorial kali 3 faktorial dikali 2, yaitu 1440. Sorry, ini 3 ya maksudnya. I sama dengan 5. Kalau 3 ini keliru saya ya. Ulang lagi deh. Karena dia I-nya harus ganjil kan, sorry. Oke, untuk 3 berarti di sini kita yang bisa kita pakai adalah 1,2,7, 1,4,5 dan udah itu aja. Oke, ini sama berarti 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 sama dengan 1440. Oke, untuk I sama dengan 5 berarti D, E, F-nya itu adalah 1,2,7 kemudian 1,3,6 kemudian udah itu aja. Jadi kita punya 5 faktorial kali 3 faktorial kali 2 yaitu 1440 juga. Lanjut untuk I yang sama dengan 7. Ya, 7 ya, ini ketinggalan, harusnya ada 7 dan 9. Oke, untuk 7 berarti DF yang bisa kita pakai itu adalah 1,3,6, 1,4,5, 2,3,5 dan juga si 3,5. Oh,
Ini sama aja ya, berarti ini nggak perlu kita bawa. Oh, oke, saya juga keliru di sini. Ini juga nggak perlu ternyata. Jadi ini nggak perlu dikali 2. Oh, sorry ya, maaf ya. Jadi ini hanya 720 ya. Berarti ini juga nggak usah. Oke, untuk kasus ini kita punya 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3, yaitu 72 kali 3 itu adalah 216 gitu ya, 2160. Oke, untuk case I selanjutnya 9, maka DEF nya itu oke, semuanya masuk, jadi ada 4 buah ya, jadi kita tulis 4 buah aja. 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4, jadi 72 dikali 4 itu adalah 2880. Nah, jadi total ya, totalnya adalah 720 ditambah 1440 ditambah 2160 ditambah 2880. Ini bisa kita sebenarnya ini kan sama dengan 720 dijumlahkan aja semuanya. Ini kan ini 7 9 10 12 ya. Jadi ada 12 ya. Jadi ini sama saja dengan 12 dikali 720. 4 14 2 7 4 6 8, yaitu 8640. Oke, soal selanjutnya. Hasil ujian matematika di suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa itu berada di rentang 56 sampai ini di interval ya, maksudnya 56 sampai 100. Nah, rata-rata seluruh siswa di kelas itu adalah 68. Kemudian sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimumnya 75. Nah, rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin di kelas tersebut adalah. Oke, dalam case ini kita punya N-nya atau banyak siswanya 20. Rata-ratanya itu adalah 68. Jadi kita punya jumlah nilai awal ya sebelum remedial itu adalah 20 kali 60. 68 maksudnya, yaitu 1360. Nah, kemudian ada 3 orang yang mengikuti remedial dengan nilai maksimumnya 75. Yang ditanyakan di sini apa? Rata-rata tertinggi yang mungkin. Nah, jadi di sini ada asumsi ya. Maka kalau kita pengen rata-rata tertinggi, maka jumlah nilai setelah remedial penambahan nilai setelah remedial itu harus semaksimum mungkin. Nah, agar penambahan nilainya maksimum, maka nilai 3 orang siswa tersebut diasumsikan 56, dan nilai setelah remedialnya itu diasumsikan 75, sehingga penambahan maksimum adalah 3 dikali 75 dikurang 56, yaitu 3 kali 19 yaitu 57. Nah, sehingga apa? Kita bisa cari rata-rata itu baru gitu ya. Itu adalah nilai awal 1360 kita tambah dengan penambahan nilai dibagi 20. Nah, ini kan 1360 dibagi 20 tadi itu adalah 68 ditambah 57 dibagi 20 itu adalah 2,85 ya. Iya, benar kan? 2,85 kan 228 ditambah 28 kan 56.
57. Oke. Sehingga ini kita memperoleh 70,85 kemungkinan rata-rata tertingginya. Oke, saya kira cukup pembahasan soal sampai nomor 25. Untuk soal 26 sampai 30 ya, part terakhir itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.